untuk merealisasikan semua yang di atas tadi, kita butuh yang namanya ideologi. Mungkin kemarin bisa ditengok lagi ngaji sesi Louis Althusser. Jadi berarti apa? Kita butuh gagasan-gagasan, pandangan-pandangan yang sistematis untuk mewujudkan semua yang dijelaskan di depan tadi. Caranya bagaimana, step-stepnya bagaimana, langkahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itulah nanti yang disebut ideologi. Dan setiap peradaban melakukan itu. Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi ideologi itu bukan sesuatu yang mengerikan. Di Indonesia konotasinya agak negatif dan mengerikan karena bayangannya mesti PKI kalau ngomong ideologi. Enggak. Kita punya rancangan, kita punya struktur, kita punya gagasan-gagasan untuk diwujudkan sekaligus step-step yang harus kita tempuh. Itulah ideologi. Kalau tidak ada ideologi, perjuangan kita ngawur nanti. Kita tidak terkonsep. Maka pandangan dunia tauhid jadi visinya, ideologi nanti jadi misinya. Itu kalau kelembagaan. Ada visi, ada misi. Dan jangan salah katanya Lisariati, peradaban-peradaban itu kalau kita ingin mengenali peradaban kan kita kenalnya dari ideolog-ideolognya. Kalau kita belajar kebudayaan Cina ya kan mesti kan Lao Tse atau Confucius. Kalau kita belajar India kan Upanishad, Veda. Kalau kita belajar Persia kan mesti arahnya ke Iran untuk paham world view-nya orang Persia, paham world view-nya orang Cina. Jadi Lao Tse, Confucius. Dari situ kan, oh Cina itu kayak gitu. Kalau dari Jackie Chan apa Jet Li kan tidak bisa. Kamu ngerti ini gelut dok, tawuran aja. Tapi kan tidak. World view-nya ada di Lao Tse. Ada di Confucius. Orang Cina itu tangguh sekali ya. Teman-teman Tionghoa. Bisnisnya, usahanya. Mereka punya sistem etik yang luar biasa yang dulu pernah kita kaji. Konfusianisme. Beda sama beberapa aliran kita, misalnya di Islam ada Jabariyah yang serba pasrah. Sementara kalau di sana, Konfusianisme itu kan taktis terus lebih mendunia. Jadi lebih kemasuk akalannya ada. Jadi itu yang bikin peradaban Cina luar biasa, kebudayaan Cina luar biasa. Nah orang melihatnya di situ. Kalau saya ngomong Indonesia mungkin bayangannya orang ya Soekarno, nasionalisme ya Pak Karno. Kalau pembangunan ya Pak Soeharto. Kalau kan begitu orang. Itu kan ideolognya mereka. Yang merumuskan misinya mereka. Negara ini mau dibawa kemana mereka. Dulu zaman Pak Harto ada GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Nah itu kan ideologinya itu. Ya meskipun agak kaku, tapi orang tahu besok kita mau dibawa ke sana. Meskipun cara membawanya juga sering beberapa kali ada masalah. Tapi kita tahu mau dibawa kemana. Itu ideologi. Hari ini kita Indonesia yang agak bingung nyari ideologi. Maunya sih Pancasila. Tapi dulu zaman Pak Harto Pancasila ditafsirkan rigid, kaku, pakai P4. Karena Pancasila itu prinsip-prinsip general. Nah besok ini mumpung waktunya pilkada banyak pimpinan-pimpinan baru, nggak usah nagih macam-macam deh. Dia punya ideologi apa, pandangan dunianya seperti apa, itu menentukan. Pandangan dunianya Pak Anies sama Pak Ahok pasti beda. Buktinya cara mimpinnya beda, cara mengelolanya beda. Itu kan menentukan. Lah kamu cocoknya sama yang mana, kan gitu. Nggak harus kesusu program. Karena kalau kamu tanya programnya paling ya dihapusi. Kamu lihat visinya saja mereka. Jadi world view-nya sama ideologinya. Karena
nanti mau dibawa kemana sih? Kan itu penting. Oke lah, sekarang Indonesia membangun macam-macam. Pertanyaan selanjutnya, mau dibawa kemana? Seandainya sudah selesai semua, terus ngapain lagi? Kan itu harus jelas. Pada akhirnya, sekian ratus tahun lagi kita maunya jadi apa? Nah, itu harus jelas. Itu ideologi namanya. Kalau yang besar-besar susah, yang kecil-kecil harus punya. Ngaji ini meskipun saya nggak matok apa-apa, untuk dirimu sendiri harus kamu patok. Saya tidak selamanya di Jogja, Pak. Mumpung saya di Jogja, ngaji ini mau saya manfaatkan untuk A, B, C, D. Kamu atur sendiri, kamu rancang sendiri untuk dirimu. Nah, itu namanya ideologi. Saya, Pak, kuliah tak target sampai umur lama-lamanya 25 lah, Pak. Kalau tidak lulus-lulus berarti saya tidak bakat kuliah. Saya rancangannya terus dagang. Setelah itu, nah, itu namanya punya visi. Tidak, alah Pak, lulus ya lulus, kalau enggak ya disabar-sabari aja di jalanan. Enggak begitu. Yo, ideologi, pandangan dunia, with view, kayak tadi loh. Mungkin enggak terrealisasi 100%, tapi kamu punya visi, punya arah yang dituju. Meskipun nanti pada puncaknya arah utamanya ya tetap ilaihi roji'un. Tapi kamu punya step-step strategi menuju ke sana. Nah, itu ideologi. Tahapannya, kalau belum punya ideologi, tahapannya yang pertama ya, pahami dirimu dan lingkunganmu. Terus, yang kedua, evaluasi. Apakah memang sudah seharusnya begitu, atau ingin seperti apa? Kalau sudah, strateginya bagaimana untuk menuju ke sana? Itu caranya bangun ideologi. Tadi saya suruh dirimu, berarti bacalah dirimu. Kondisi objektifmu sekarang seperti apa? Kondisi, yo kayak mata pelajaran itu ya. Kondisi sosial, ekonomi, politik, pribadi. Kamu rancang sendiri kondisimu kayak gimana, kamu analisis. Setelah itu, apakah sudah puas hanya kayak gini? Kalau belum, inginnya bagaimana? Kamu tulis. Untuk ekonomi saya puas, Pak. Selama ini cuma minta dan ternyata tidak perlu capek-capek dapat uang. Untuk urusan pribadi kurang puas, Pak. Karena sampai semester 14 ini yang ngelirik satu aja tidak ada. Untuk urusan, ini namanya merancang. Terus saya inginnya 2 semester lagi lulus, setelah itu S2 apa S3. Kemudian waktu saya daftar S3 ini kalau bisa sambil nyari-nyari, jadi begitu diterima langsung kawin. Kemudian ini namanya rancangan, ideologi. Harus punya ini. Strateginya terus gimana? Untuk menuju biar pas waktu S2 bisa kawin, berarti sekarang harus mengumpul kok kawin, nikah. Nanti kamu beda lagi tafsirannya kalau saya ngomong kawin. Bisa nikah, berarti mulai sekarang harus mengumpulkan modal, mengumpulkan uang, menyiapkan mental, dan macam-macam. Secara mental saya harus bisa ini, menguasai ini dulu. Secara fisik, ekonomi saya harus punya uang sekian atau sekian. Nah, ini namanya merancang hidup. Jangan asal. Dulu saya pernah ada mahasiswa itu, kayaknya maunya kayak gini, tapi ketika ditanya tidak paham. Anak ini tidak pernah sholat. Sudah lama itu kalau ditanya, di sampean itu kok tidak sholat, kenapa? Saya pencarian ini, Pak. Kayaknya pencarian. Ya wis, tak terima pencarian. Sekarang tak tanya, yang kamu cari apa? Ya kan harus jelas pencarian itu nyari apa. Loh, kalau pencarian tidak jelas yang dicari, lah piye terusan? Kan begitu. Yang kamu cari apa? Yang kedua, caramu nyari bagaimana? Kan harus jelas juga. Kalau sudah jelas nyari apa, cara nyarinya kan juga harus jelas. Kalau nggak jelas, orang lain nggak bisa bantu. Nanti kamu hidupmu nggak karu-karuan terus. Harus jelas. Terus, ukurannya kamu sudah nemu apa belum? Apa?
Kalau tidak ada ukurannya Pak, ya susah. Nanti janjinya wis ketemu, tapi karena kamu nggak punya parameter sudah ketemunya apa. Saya itu cuma ingin tenang, bahagia Pak. Tiap hari wis cengenges ngerokok, gitaran. Kok masih nyari hidup tentrem kayak gimana lagi? Ya kan? Ini namanya terstruktur. Nggak asal, yo padune males sembahyang. Alasannya pencarian. Yo, kalau jelas kan mau nyari apa, kita bantu nyariin. Bahan-bahannya kita kasih deh. Mau bahas apa, nyari apa, kan begitu. Kan sering kalian alasannya itu Pak, kita nyari pencerahan Pak. Iya wis, tidak apa-apa. Caramu nyari gimana? Terus ukurannya kamu merasa sudah tercerahkan itu gimana? Apa sekedar puas? Apa kalau sudah paham berarti tercerahkan? Apa kalau sudah bisa dijalankan baru kamu sebut tercerahkan? Kan harus jelas. Kan sering kan kamu mungkin rekaman-rekaman itu kamu komentari, wah saya tercerahkan Pak. Tercerahkan ki opo maksudnya? Apa sekedar paham itu terus namanya tercerahkan, dari kemarin tidak paham? Apa terbuka wawasan baru yang akan mengubah hidupmu lebih baik dari kemarin itu tercerahkan? Atau apa? Kan harus jelas dulu. Oke, ini tahapan-tahapan ideologis. Nah, jadi rancangannya tadi ya. Dan masukkan dalam rancanganmu pembebasan dari 4 itu. Karena yang memenjara kita 4. Pembebasan dari alam, dari sejarah, dari masyarakat, dan dari ego. Pembebasan dari alam itu kita butuh ilmu. Kita harus menguasai tekniknya, teorinya, ilmunya. Baru kita tidak terkungkung oleh alam. Baru kita bisa menaklukkan. Tidak lemah di hadapan alam. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah itu pahami hukum-hukum sejarah dan kuasai. Hukum sejarah itu contohnya sunatullah. Kalau kamu males, maka kamu gagal. Kalau kamu tekun, kamu akan panen hasilnya. Ini kan hukum-hukum sejarah. Kalau kamu curang, kamu akan ketemu batunya pada akhirnya. Ini hukum-hukum sejarah. Kuasai, jangan dibelenggu oleh ini. Kamu yang ada di atasnya. Orang dibelenggu itu kan di penjara di bawahnya. Kuasai berarti kamu ada di atasnya. Kamu yang nyetir sejarahmu. Yang ketiga, penjara masyarakat. Hukum adat, tradisi, sosial, hukum bersama. Harus kritis. Mungkin ada yang tidak relevan, tidak cocok sama kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, penjara ego. Penjara diri kita sendiri. Ini yang paling berat untuk ditaklukkan. Katanya Nabi, inilah jihad besar. Menaklukkan diri. Menaklukkan alam, menaklukkan sejarah, menaklukkan masyarakat lebih gampang karena di luar diri kita. Tapi menaklukkan ego, menaklukkan diri kita itu susah. Kita selalu jadi tawanan ego kita sendiri. Nah, ini 4 penjara ini luar biasa. Jadi pembebasannya pertama-tama kita bebas dari alam, dari sejarah, dari masyarakat, dan dari ego. Kemudian 4-4-nya, saya bilang tadi, ego, masyarakat, sejarah, dan alam, bareng-bareng menomorsatukan Allah. Tidak ada relasi saling mendominasi, saling menghegemoni. Ini 4 penjaranya manusia.